Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang PSAK 103 dan PSAK 110, yaitu tentang kombinasi bisnis dan laporan keuangan konsolidasi. Perkenalkan, nama saya Tirza Medwi dengan NIM 125240089. Saya Angelina dengan NIM 125240087. Nama saya Evangeline Gracia Wibowo dengan NIM 125240088. Dengan dosen pengampu kami, Ibu Heni Wiryanata, SE MSI AK CE CSRS. Yang pertama kita akan membahas PSAK dengan tujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi mengenai pelaporan keuangan perusahaan. Standar ini memastikan pencatatan yang transparan saat satu entitas memperoleh pengendalian atas entitas bisnis lainnya. Di sini ada ruang lingkup. PSAK ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa yang memenuhi definisi kombinasi bisnis dengan ketentuan tidak termasuk pembentukan pengaturan bersama, dan juga akuisisi aset atau kelompok aset yang tidak memenuhi definisi bisnis, dan juga tidak berlaku untuk kombinasi entitas atau bisnis yang berada dalam sepengendalian. Di sini ada identifikasi kombinasi bisnis. Entitas akan menilai apakah sesuatu transaksi merupakan kombinasi bisnis berdasarkan definisi PSAK 103. Jika aset yang diperoleh merupakan suatu bisnis, maka akan diterapkan PSAK 103. Jika bukan merupakan bisnis, maka akan dicatat sebagai akuisisi aset. Prinsip utama dalam PSAK 103 ini yaitu aset dan liabilitas akan diakui dan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Goodwill yang timbul jika imbalan lebih besar dari nilai wajar, aset neto teridentifikasi. Dan juga jika imbalan lebih kecil, maka akan timbul keuntungan dari atas pembelian tersebut. Dan terakhir, pengungkapan harus cukup untuk menjelaskan dampak keuangan kombinasi bisnis. Metode akuisisinya itu, entitas akan mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi ini mensyaratkan, yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengukuran dan pengakuan aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan juga kepentingan dan pengendali pihak akuisisi. Yang keempat, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon. Prinsip pengukurannya yaitu pihak yang mengakuisisi akan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas sebesar nilai wajar pada tanggal diakuisisi. Lalu juga mengukur komponen dari kepentingan dan pengendali pada pihak diakuisisi secara proporsional pada nilai wajar dan juga bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada. Pengecualian dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Terdapat pengecualian terbatas pada prinsip pengakuan dan pengukuran yang akan mengakibatkan pada diakui dengan hasil yang berbeda dan diukur pada jumlah selain nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pengecualian prinsip pengakuan, yang pertama ada liabilitas dan liabilitas kontingensi, yang kedua ada pajak penghasilan, yang ketiga ada imbalan kerja, dan yang keempat aset identifikasi. Yang kelima yaitu sewa, yang merupakan pihak diakuisisi ini merupakan pihak penyewa. Pengakuan dan pengukuran goodwill dari pembelian dengan diskon. Pihak pengakuisisi ini akan mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan juga jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diperoleh tanggal akuisisi. Selanjutnya kita membahas mengenai pedoman untuk menerapkan metode akuisisi untuk jenis kombinasi bisnis tertentu. Kombinasi bisnis yang pertama adalah yang dilakukan secara bertahap. Pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi, di mana pihak pengakuisisi memiliki kepentingan ekuitas sesaat sebelum tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi akan mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba atau rugi atau penghasilan komprehensif lain jika ada. Lalu, kombinasi bisnis yang kedua adalah yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Keadaan ini mencakup yang pertama, pihak diakuisisi membeli kembali sahamnya sendiri dengan jumlah yang memadai, sehingga pihak pengakuisisi yang ada saat ini memperoleh pengendalian. Lalu yang kedua adalah hilangnya hak veto minoritas,
Dan yang ketiga adalah pihak mengakuisisi dan pihak diakuisisi sepakat untuk mengombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. Pihak pengakuisisi sudah mengalihkan imbalan dan tidak memiliki kepentingan ekuitas atas pihak yang diakuisisi. Dalam kombinasi bisnis yang dilakukan dengan kontrak semata, kepentingan ekuitas pada pihak yang diakuisisi yang dimiliki oleh pihak lain selain pihak pengakuisisi adalah kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan setelah kombinasi pihak pengakuisisi. Bahkan jika hasilnya adalah seluruh kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Lalu dalam kombinasi bisnis ada periode pengukuran, di mana periode pengukuran merupakan waktu bagi pihak pengakuisisi untuk mengukur hal-hal berikut pada tanggal akuisisi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK. Yang pertama ada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Dan yang kedua adalah imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi atau jumlah lain yang digunakan untuk mengukur goodwill. Lalu yang ketiga adalah kepentingan ekuitas pada pihak yang diakuisisi yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi. Hal ini diukur jika kombinasi dilakukan secara bertahap. Lalu yang keempat adalah goodwill yang dihasilkan atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Lalu ada biaya terkait akuisisi, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis, seperti biaya makelar, biaya penasihat hukum, biaya administrasi, dan termasuk biaya penunjang Departemen Akuisisi Internal. Yang terakhir pengungkapannya yaitu pihak pengakuisisi akan mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan yang berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut maupun periode pelaporan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK 110. Tujuan dari PSAK ini adalah menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas anak. Laporan ini menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas kelompok usaha seolah-olah mereka merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Di sini terdapat ruang lingkup dari PSAK 110. Pengendalian merupakan kemampuan suatu entitas untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasional entitas lain, sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Pengendalian ini bisa muncul ketika investor memiliki kekuasaan, exposure atau hak atas imbal hasil variabel, dan juga link between power and returns. Entitas anak merupakan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh entitas induk. Karena berada di bawah pengendalian induk, laporan keuangan entitas anak harus digabungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Tujuan konsolidasi entitas anak. Yang pertama itu adalah untuk menyajikan laporan keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi, memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, menggambarkan pengendalian yang dimiliki oleh entitas induk, menghilangkan dampak transaksi internal grup, dan juga yang terakhir untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di sini terdapat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama itu menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak, menyesuaikan kebijakan akuntansi agar seragam dalam grup, mengeliminasi investasi induk terhadap entitas anak, menghapus transaksi dan saldo antar perusahaan dalam grup, dan yang terakhir menyajikan kepentingan non-pengendali jika ada. Kepentingan non-pengendali merupakan bagian kepemilikan pada entitas anak yang tidak dimiliki oleh entitas induknya, sehingga pemiliknya tidak memiliki pengendalian atas entitas anak tersebut. Seperti contoh, PT Induk memiliki 80% saham PT Anak, dan terdapat 20% sisanya yang merupakan kepentingan non-pengendali. Jadi, aset bersih dan laba atau rugi PT Anak menjadi hak pemegang saham non-pengendali sebanyak 20%. Terdapat eliminasi transaksi intragrup, yang merupakan penghapusan transaksi dan saldo yang terjadi antar entitas dalam satu grup perusahaan, agar tidak terjadi perhitungan ganda dalam laporan keuangan konsolidasi. Biasanya yang dieliminasi itu ada piutang dan utang, penjualan dan pembelian, pendapatan dan beban, dividen, laba atau rugi sebelum direalisasi. Di sini juga terdapat manfaat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama itu untuk menyajikan kondisi keuangan grup secara menyeluruh, memberikan informasi yang lebih relevan terhadap pengguna laporan keuangan,
membantu investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas pelaporan keuangan, dan yang terakhir menggambarkan kinerja grup sebagai satu entitas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.